Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali bisa mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula menggunakan buku panduan Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian ini, kita akan mendengarkan setoran hafalan matan ini. Silahkan disetorkan, dimulai dari Mas Anjasyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أحسنت بارك الله فيك. Mas Usama. والرب هو المعبود قال المؤلف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى al-khaliq li hadhil asya wal mustahiq lil ibadah. Ahsanta barakallahu fiik. Mas Kasyah. Al-alif rahimahullah ta'ala wa rabbuhu wal ma'budu wa dalilu qawlu ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun qala ibnu katsirun قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أحسنت بارك الله فيك. Mas Abdul Rahman. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أحسنت بارك الله فيك. Anak-anakku, kemarin kan kita sudah membahas tuh dalil tentang bagaimana cara mengenal Allah. Masih ingat dengan apa? Ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Nah, setelah itu kemudian penulis buku ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan lebih lanjut siapakah Rabb itu? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Maka beliau mengawalinya dengan mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah al-ma'bud. Apa artinya? Mari kita lihat terjemahannya di halaman 40 berapa? 46. Ya, silakan dibaca Mas Kasyah. Rabb, Tuhan adalah yang disembah. Stop. Wa rabbu huwal ma'bud. Tuhan itu adalah al-ma'bud. Apa artinya al-ma'bud? Yang disembah. Ya. Yang disembah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau orang Islam menyembahnya apa? Allah. Ya Allah Azza wa Jalla. Orang Islam menyembahnya siapa? Allah. Ya. Jangan sampai orang Islam KTP-nya Islam ternyata yang disembah keris. Ya. Orang Islam KTP-nya Islam yang disembah kuburan. Ya. Itu nggak cocok dengan KTP-nya yang Islam. Maka di sini dikatakan warabbu huwal ma'bud. Ya. Tuhan itulah yang disembah. Jadi kalau ada orang menyembah sesuatu, berarti sesuatu itu dia jadikan sebagai Tuhan. Ya. Walaupun dia tidak memanggil sesuatu sebagai Tuhan. Apa ada yang memanggil keris dengan Tuhan keris? Hah?
Apa ada orang yang memanggil kuburan dengan Tuhan? Kuburan tidak ada. Walaupun kenyataannya ada di antara orang-orang yang mengaku beragama Islam, ternyata mereka menyembah benda-benda tadi. Maka hati-hati. Nah, dalilnya apa? Baca Mas Ukasyah dalil hal ini. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Stop. Ya, terjemahannya apa? Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya. Dalilnya apa? Kalau Tuhan itu adalah yang disembah, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Surat apa ini? Al-Baqarah. Ayat berapa? 21. Anak-anakku. Tahu nggak bahwa ini ayat adalah perintah yang pertama kali muncul di Al-Quran, di Mushaf Al-Quran. Kalian tahu ini sudah ayat berapa? 21. Berarti sudah lewat berapa ayat? 20 ayat. Ditambah dengan surat Al-Fatihah sebelumnya. Dan ternyata dari sekian puluh ayat itu belum ada perintah kecuali ini pertama kali. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas. Mas Bilal. Nah. Ya ayyuhan nas. Siapa yang dipanggil? Wahai para manusia. Ya. Berarti yang dipanggil itu hanya orang beriman? Hah? Tidak, semua manusia. Yang dipanggil adalah semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ya, yang dipanggil adalah seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Apa? Ya ayyuhan nas su'budu. Wahai para manusia, sembahlah. Beribadahlah. Siapa yang beribadah? Siapa yang diibadahi? Rabbakum. Berarti di sini Allah menyuruh kita untuk menyembah siapa? Rabbakum. Berarti Rabbu itu adalah ma'bud. Tuhan itu adalah yang disembah. Makanya dalam ayat ini kita disuruh menyembah Tuhan. Kenapa kita sembah Tuhan Allah Azza wa Jalla? Alladzi khalaqakum. Karena dialah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang sebelum kalian. Siapa? Siapa orang sebelum kita? Ya bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Siapa lagi? Buyut kita, canggah kita. Habis canggah apa yo? Nggak tahu. Wareng. Nah, habis wareng apa? Nggak tahu. Udek-udek siwur. Udek-udek siwur. Ya. Terus siapa lagi? Bapaknya udek-udek siwur. Habis itu terus kakeknya udek-udek siwur. Yang menciptakan orang-orang sebelum kita sampai Nabi Adam alaihissalam adalah siapa? Allah. Kenapa kita menyembah selain Allah? Ya. Maka nanti kita baca perkataan Ibnu Katsir bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini al-khaliqu li hadzal asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu tadi itulah yang berhak untuk diibadahi. Lanjut Mas Usama, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Terjemahannya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 21-22. Masya Allah, lihat nih anak-anakku, ternyata Allah itu bukan hanya menciptakan kita, tapi alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan tempat tinggal kita. Apa tempat tinggal kita? Bumi. Cukup? Enggak. Wassamaa'a binaa'a. Allah kasih atap. Karena Allah tahu bahwa kita ini butuh atap, maka Allah ciptakan atap. Dan atap ini enggak sembarang atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Atap ini bisa menurunkan hujan.
Nggak seperti kita. Ya, atapnya nggak bisa menunggu hujan. Paling kalau bocor. Ya. Itu pun juga bocornya karena ada hujan turun. Jadi nggak bisa menurunkan hujan. Ya. Sedangkan atap yang Allah bikin bisa menurunkan hujan. Dan hujannya itu kemudian akhraja bihi minas samarat. Ketika turun hujan itu akan muncul dari bumi ini buah-buahan. Coba sekarang turunkan hujan di sini, bocor di sini. Tumbuh buah-buahan? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujan di langit, maka akan muncul buah-buahan, akan muncul tumbuhan. Coba perhatikan ya anak-anakku, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana dahsyatnya air hujan. Ketika sudah lama tidak turun hujan, maka yang terjadi tanah akan apa? Kering, tandus. Enggak ada tanam-tanaman rata-rata. Begitu hujan sekali pure, lihat besoknya apa yang terjadi? Akan tumbuh tunas. Begitulah dahsyatnya air hujan yang Allah turunkan. Rizqan lakum, Allah turunkan hujan, kemudian tumbuhkan buah-buahan. Rizqan lakum, apa rizqan? Rizki buat kalian. Silahkan kalian nikmati. Ya Allah, kita tuh pengen pengen buah-buahan ada, pengen sayur-sayuran ada. Bagi yang pengen kayu bakar ada. Bagi yang pengen kayu untuk bikin lemari, bikin kursi ada. Apa yang tidak disediakan sama Allah Azza wa Jalla? Karena ini semuanya sudah Allah sediakan. Fala taj'alu lillahi andada. Apa artinya? Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah. Apa artinya sekutu, Jas? Hah? Sekutu itu artinya, kok kalian menyembah selain Allah gitu loh. Allah yang ngasih ini, ngasih itu. Kuburan itu bisa ngasih apa? Keris bisa ngasih apa? Tongkat tongkat sakti, yang kata orang sakti itu bisa ngasih apa? Apa yang bisa mereka kasih? Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, qala Imam Ibnu Katsir, silakan dibaca. Mas yang belum baca siapa? Abdurrahman. Ya, Imam Ibnu Katsir berkata, Imam Ibnu Katsir berkata, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Ya, Mas Anjasyah yang menciptakan semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Jadi yang berhak disembah adalah yang menciptakan segala sesuatu ini. Baik, berarti sekarang kita akan berbicara tentang ibadah. Berarti Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ibadah. Nah, sekarang baru kemudian akan dijelaskan ibadah itu contohnya apa. Ya, silahkan, ini yang akan kita hafalin besok. Sampai fala tad'u ma'allahi ahada. Coba Mas Abdurrahman, wa anwa'ul ibadati. Anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minha ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal rahba wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inaba wal isti'ana wal isti'adha wal istighatha wal dhibh wal dhabh wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala wa dalil qawluhu ta'ala wa al masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, lanjut masuk ke syah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islami wal iman wal ihsan wa minha ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal rahbatu wal khusyu' wal khasyatu wal inabatu wal isti'adatu wal istighatsatu wad dabhu wan nadru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara biha kulluha lillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masuk sama. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minha ad-du'a wal khauf wal raja wa tawakkul wal rahbatu wal khusyu' wal khasyatu wal inabatu wal
والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى ودليل قوله تعالى وأن المسجد لله ولا تدعوا مع الله. Barakallahu fiik. Ini yang besok disetorkan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.